Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Yana Margarita Pangestu NPM 9 dan saya sendiri Rifki Dwi Pangestuti NPM 10. Akan mempresentasikan mengenai 7 golongan obat dan kegunaannya. Pengertian golongan obat. Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan, serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, golongan obat yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas dapat dibeli bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek dan juga toko obat berizin untuk mengatasi problem ringan. Contoh obat bebas yaitu analgetik atau obat penghilang rasa nyeri dan beberapa antipiretik atau obat penurun panas seperti paracetamol, ibuprofen, acetusal. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Contoh obat bebas terbatas yaitu antihistamin, piperazin, promethazon, mebendazol, suppositoria, dan obat tetes mata untuk iritasi ringan. Tanda peringatan pada obat bebas terbatas ada 6, yaitu yang pertama, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan P6, awas obat keras obat wasir jangan ditelan. Dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh obat keras yaitu antibiotik, obat penenang, asam mefenamat, loratadin, alprazolam, dan clobazam. Empat, narkotika. Obat golongan narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis atau semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran atau fungsi anestesi atau bius, hilangnya rasa, halusinasi, atau timbulnya hayalan, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika merupakan kelompok obat paling berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan atau ketergantungan dan toleransi, sehingga obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan apotek wajib melaporkan jumlah dan macamnya. Yang kelima, obat memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik atau sampai ke manusia, sehingga dapat disetarakan dengan obat modern. Yang keenam, obat herbal terstandar atau OHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya.
Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian preklinik, uji toksisitas, dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan, dan teknologi tinggi. Contoh obat yang untuk meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare. Yang ketujuh, obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal tersebut dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.